memuji memuliakan Engkau Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita sungguh bersyukur ya. Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan di tempat ini, di hidup kita Roh Kudus tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan kita. Haleluya. Amin.
Tuhan, Sang Roh Kudus tercurah bagi kita. Bukan hanya di tempat ini, tetapi di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Haleluya. Amin. dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, memenuhi kita, Dia memulihkan kita, menghibur kita, memberikan kesukaan di dalam kehidupan kita. Dunia tidak memberi ya kesukaan semacam ini, tetapi hanya Roh Kudus yang mampu memberikan itu kepada kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita akan diperbaharui lagi lebih lewat kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Kita selalu rindu diperbaharui dari hari ke hari. Itu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus.
Yesus. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, 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 dan diperbaharui di dalam hadirat Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami, sembah kami kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu hidup kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Inilah hati kami, kepikiran kami, seluruh kehidupan kami. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya firman-Mu itu boleh tertanam menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang di rumah maupun di ruangan ini. Kita rayakan Hari Raya Pentakosta di seluruh dunia, merayakan Hari Raya ini. Saudara, tadi pagi saya sudah katakan bahwa Hari Raya Pentakosta itu dalam Perjanjian Lama, Hari Raya yang dirayakan untuk bangsa Israel dengan turunnya 2 loh batu. Kemudian waktu tiba di Kanaan, mereka merayakannya dengan panen. Panen itu panen gandum, ya. Paskah panen jelai, Pentakosta panen gandum, Hari Raya Pondok Daun panen buah-buahan, ya. Jadi tapi di dalam Perjanjian Baru, ya, masuk ke Perjanjian Baru, bangsa Israel dan seluruh dunia orang percaya waktu itu datang ke Yerusalem tepat pada Hari Raya Pentakosta juga. Nah, saudara, mereka merayakannya dan disitulah Tuhan mengerjakan 2 hal secara rohani. Pertama, firman Allah tidak lagi ditulis dalam loh batu, tapi loh hati manusia oleh Roh Kudus itu, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan panen jiwa-jiwa. Ya, panen juga. Jadi sama dengan Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dalam hal daging dan Perjanjian Baru secara rohani. Saya singkat sedikit tadi pagi, sebab saudara tidak datang tadi pagi, ya, yang datang pagi lain sama sore. Saya ringkas saja sedikit firman Tuhan yang saya singgung tadi pagi, ya. Hari Raya Pentakosta ini perlu sekali buat kita untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Ya, sebab Roh Kudus ini satu,
dia sebagai penolong. Ayat-ayatnya saya sudah sampaikan tadi pagi. Yang kedua, dia sebagai penghibur. Yang ketiga, dia memimpin pada seluruh kebenaran. Dia memimpin kita, ya. Kemudian yang keempat, dia membuat orang percaya itu dapat mengaku Yesus Tuhan. Tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Jadi semua kita ada Roh Kudus dalam kita, cuma perlu dipenuhkan. Yang keempat itu. Yang kelima, Roh Kudus menguduskan kehidupan kita, ya, menguduskan supaya kita hidup dalam kebenaran. Yang keenam itu menguduskan, memuliakan Yesus. Roh Kudus membuat kita bisa memuliakan Yesus. Yang ketujuh, menyampaikan berita Injil. Roh Kudus memakai kita untuk memberitakan Injil, ya. Roh Kudus itulah yang memberi kepada kita kemampuan-kemampuan, dan dia juga yang membuat orang-orang percaya, ya. Yang kedelapan, murid-murid penuh Roh Kudus baru berani memberitakan Injil. Banyak kali kita takut memberitakan firman Tuhan karena tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, menyala-nyala, berani memberitakan firman Tuhan. Petrus waktu dia belum dipenuhkan Roh Kudus malah takut, ya. Tapi setelah dipenuhkan Roh Kudus, dia nggak peduli apapun, malah dia katakan lebih baik nurut kepada Allah daripada kepada manusia. Di penjara nggak masalah dia. Baru yang ke-9 tadi pagi, terakhir tadi pagi itu kita Roh Kudus itu seperti orang mabuk anggur, ya. Jadi tapi jangan kamu mabuk anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Anggur itu saudara menguasai seseorang. Roh Kudus juga menguasai seseorang, membuat orang itu, ya, hati dan pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saudara perlu di dalam perjanjian lama itu Moab dia terlalu senang hidupnya, sehingga saudara dia tidak pernah mengalami kesusahan, sehingga hidupnya akhirnya nanti terbuang. Seperti anggur, saudara, kalau tidak dipindah dari satu tempayan ke tempayan yang lain, ampasnya itu ada, dan ampas ini tidak enak. Jadi membuat rasanya tetap, begitu juga keadaannya itu tetap. Artinya orang jadi orang Kristen tapi tidak ada perubahan. Kadang-kadang masalah membuat kita harus berubah. COVID-19 Tuhan izinkan supaya kita bisa berubah, ya, tidak terlalu enak terus, ya, enak terus. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk dalam kesukaran. Tadi pagi saya singgung, ya, waktu saya dimutasi dari Bangsal ke Ambulu, nggak enak saya rasa, saudara. Rasanya aduh, bagaimana, di sana sudah selesai gereja, sudah ada pastori, enak, sudah pindah ke sini masih kesulitan, bangunan gereja pun sudah harus diperbaiki, begitu juga dengan sekolah, TK, SD, semua berat sekali, saudara. Jadi, tapi saya dipindah itu untuk lebih baik. Kehidupan kita kadang-kadang mengalami kesulitan pada waktu Tuhan pindah kita. Pada waktu Tuhan izinkan kita tidak ada dalam zona nyaman, supaya kita menjadi lebih diperbaiki. Amin. Nah, itu caranya Tuhan melalui kesulitan-kesulitan, termasuk COVID-19 ini. Tuhan izinkan supaya kita bisa berubah. Tapi jangan tetap. Ada anak-anak Tuhan yang mau tetap saja, saudara. Nanti akhirnya terbuang. Ya, COVID-19 pergunakan untuk lebih maju. Amin. Amin. Bukan untuk lebih mundur. Kadang-kadang ada yang berubah kesempatan, enggak kebaktian. Saudara kelihatan di situ. Tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu hati saudara. Lebih sungguh-sungguh apa lebih mundur. Ya. Dan saya katakan beberapa waktu lalu bahwa akhir zaman penampian. Jangan sampai saudara terbang karena ringan. Tuhan mau kita penampian ini tambah dekat dengan yang menampi. Haleluya. Haleluya. Itu saudara, ya. Nah, sekarang saya masuk kepada nomor yang ke-10. Roh Kudus itu memeteraikan orang percaya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di situ katakan bahwa Roh Kudus ini yang memeteraikan. Di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia juga kamu ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara dan saya waktu percaya, saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah.
Coba tampilkan Roma 8 ayat 16 sampai 19. Ini dimeteraikan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Kalau anak, ayat 17 saudara, terus. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Masuk menjadi orang Kristen itu saudara harus juga menderita. Ya, tidak enak-enak saja. Tapi saudara dan saya dimeteraikan menjadi milik Tuhan, menjadi milik Allah, menjadi anak-anak Allah, berhak menerima janji-janji Allah, termasuk tembus masuk surga. Amin. Kenapa Yesus datang sebagai anak Allah? Supaya kita ini jadi anak-anak Allah. Kita dimeteraikan jadi anak-anak Allah, supaya kita berhak menerima semua janji-janji Allah, termasuk Roh Kudus, termasuk surga pasti. Itu sebabnya orang Kristen mengatakan bahwa kita ini pas Tuhan Yesus memastikan kita masuk surga. Penjahat saja yang pada saat dia bertobat, pada saat dia percaya, pada saat dia mengaku dosa di hadapan Yesus di atas kayu salib, dia katakan hari ini juga, Tuhan Yesus katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dimeteraikan dia pada saat dia percaya. Roh Kudus yang memeteraikan dia. Saudara, penting sekali kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian Roh Kudus itu jaminan bagian kita. Ya, jaminan bagian saudara dan saya sampai kita memperoleh seluruhnya. Janji-janji Tuhan itu jaminannya ada. Apa itu? Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14. Di situ katakan, itu nyanyian dari JBC ini, Mars JBC. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara dan saya memiliki ya jaminan, bahagian-bahagian yang semua dijanjikan oleh Allah itu ada jaminannya, ada persekotnya. Sorga pun dikasih persekot, Roh Kudus itu persekot. Sukacita sorga itu diberi pada saat kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saat itu kita menerima sukacita sorga, persekot sukacita sorga itu. Sorga itu tempat dan juga suasana, saudara. Suasananya bisa saudara nikmati pada waktu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu jaminan bahagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jaminan itu sedikit saja, tetapi saudara seluruhnya nanti didapatkan. Itu sebabnya setia sampai ke akhir. Yang ke-12, ya, yang ke-12, kuasa diberikan kepada orang-orang percaya. Ini dahsyat, saudara. Kita orang-orang yang enggak berdaya, enggak layak sebenarnya, saudara. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi kamu akan menjadi saksi, Tuhan bilang, menjadi saksi bagiku baik di Yerusalem, di Judea dan di Samaria sampai ke ujung bumi, dia katakan. Saudara, tujuan Tuhan diberikan kuasa kepada saudara supaya menjadi saksi. Saudara, di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 itu ada beberapa kuasa yang diberikan ini, saudara. Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, dia katakan. Beritakan Injil kepada semua makhluk. Ya, bukan cuma kepada, kalau makhluk itu sudah apa saja. Tapi saudara beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan siapa yang percaya, dia katakan dan dibaptis, ya. Kemudian tanda-tanda ini akan menyertai kamu. Apa tanda-tanda itu, saudara? Ya, kita katakan dia mengusir setan demi nama Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, meminum racun, ya, memegang ular, meminum racun, ya, tapi nggak dapat celaka, ya, dan kemudian meletakkan tangan atas orang itu sembuh. Nah, saudara-saudara, kuasa untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. Ya, beberapa kali Tuhan kasih kesempatan saya mengusir setan-setan, saudara. Saya bukan apa-apa,
Kalau saya sendiri saudara takut sama setan saya. Tetapi saudara, firman Allah katakan, Dia yang ada di dalam kamu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Saudara, saya jadi tidak takut sama setan. Bukan karena saya hebat, enggak. Karena roh Allah yang ada di dalam saya itu yang bisa mengusir setan itu sehingga setan-setan bisa keluar. Ya, saudara, siapa kita? Tetapi Tuhan bilang, aku beri kuasa kepadamu. Wah, heran Tuhan itu. Amin, saudara. Kuasa yang dahsyat. Dan Dia menyertai saudara dan saya. Roh Kudus itu dalam pasal Matius 28 ayat 19 dan 20 Tuhan katakan, beritakan juga Injil. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus menyertai di dalam Roh Kudusnya itu, saudara. Jadi saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan itu memberi kuasa kepada murid-murid dan memberi kesanggupan kepada orang-orang percaya untuk melakukan perkara-perkara untuk memuliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalam yang ke-13, Roh Kudus itu memberi kesanggupan, ya, memberi kesanggupan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 sampai 5, ya, di situ dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Tadi saya sudah katakan bahwa perjanjian baru, firman Allah itu ditulis di dalam loh hati kita. Ini dia. Yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah. Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat 3-nya saudara, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, kesanggupan kami hamba-hamba Tuhan itu karena pekerjaan Allah, karena Roh Kudus. Karena di dalam hati kita sudah ditulis firman Allah, sehingga kita menjadi surat-surat yang terbuka, dibaca oleh orang-orang luar. Dengan perubahan hidup kita, setelah kita dijadikan baru, setelah kita, saudara, mengalami perubahan, hidup kita dibaharui, kita menjadi surat yang terbuka. Saudara-saudara, Roh Kudus yang membuat saudara dan saya sanggup menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Sanggup melayani sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, ya. Ini bukan kemampuan kami, bukan dia katakan, tetapi kemampuan kami ini, kesanggupan kami ini adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Allah itu, ya, kalau hanya dia firman saja, sama seperti bangsa Israel ditulis dalam loh-loh batu. Mereka tetap berdosa. Mereka tetap ada dalam kelemahan. Tetapi kalau Roh Allah menulis firman itu di hati kita, bukan cuma di kening, bukan cuma di tangan. Bangsa Israel mereka tulis di pintu, di mana saja, saudara. Tapi Tuhan mau tulis firman Allah itu di hati kita. Pada saat kita dicobai oleh sesuatu, mungkin sesuatu yang merayu kita untuk berbuat dosa, Roh Allah mengingatkan kita. Dia menjaga saudara dan saya. Kita sanggup mengalahkan semua bujukan-bujukan dari kuasa kegelapan. Pekerjaan ini pekerjaan dari Roh Allah. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Khotbah saya hari ini, hari raya Pentakosta, begitu banyak ayat-ayat. Sebab saya ingin menyampaikan firman Allah sepenuhnya untuk jemaat-jemaat. Ya, ayat-ayat semua, banyak ayat. Tetapi itu semua berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita menyadari betapa pentingnya Roh Kudus itu penuh dalam hidup kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup semua orang yang percaya. Kalau enggak, kita enggak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan itu. Tetapi saudara, kita perlu penuh supaya kita hidup berkemenangan. Selanjutnya, ya, yang ke-14,
Dia memberikan buah-buah roh. Wah, ini Galatia pasal 5 saudara, ayat 22 dan 23. Ini sangat penting dalam hidup orang Kristen. Ya, bukan cuma berbahasa roh saja yang perlu. Ada orang yang dia berdoa bahasa roh, tapi hidupnya enggak menghasilkan buah-buah roh. Itu penuh roh yang belum tentu itu. Ya, buah-buah roh ini bukti seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau tidak melahirkan buah-buah roh, ya, pohon itu sama seperti pohon yang tidak berbuah, saudara. Tuhan Yesus kutuk pohon ara karena tidak berbuah. Tapi Tuhan mau supaya kita berbuah. Buah-buah roh itu apa? Ya, kasih. Hidup kita kasih. Kasih itu panjang sabar, murah hati, lemah lembut, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, ini buah-buah roh ini Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kasih itu buah yang pertama. Kemudian sukacita. Sukacita, ada sukacita saudara. Ada damai sejahtera. Buah-buah roh ini membuat kita ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Amin. Amin. Virus corona itu saudara bisa diatasi dengan daya tahan tubuh, imun dalam tubuh kita yang kuat. Itu sebabnya saudara, virus corona ini juga berbahaya karena apa? Orang yang kuat imun tubuhnya, ada kena pun dia nggak mempan. Virus itu nggak membunuh dia, tapi virus itu ada di dalam dia. Cuma saudara, nggak bisa membuat dia mati. Cuma bahayanya kalau dia ketemu orang lain yang lemah, orang lain itu kena ketularan karena dia, padahal dia nggak apa-apa, orang lain bisa kena apa-apa. Itu kuatnya virus corona. Kalau mematikan nggak terlalu banyak yang mati, saudara. Akibat virus corona nggak terlalu banyak yang mati. Yang mati itu orang-orang yang punya penyakit bawaan. Tapi saudara, orang yang kuat imunnya bisa menularkan. Nah, itu yang ngeri. Tapi saudara, biar kita kuat imunnya, Roh Kudus membuat saudara dan saya memberi daya tahan tubuh yang kuat. Haleluya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah roh. 9 buah-buah roh ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Dan dia yang membangkitkan daya tahan tubuh dalam hidup kita. Ya. Dia membangkitkan karena ilmu pengetahuan mengatakan hati yang senang saja. Ya, itu firman Tuhan juga, hati yang senang obat yang manjur. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Wah, imun tubuh kita kuat, saudara. Kalau kita tenang, sukacita, istirahat, tidur pun gampang. Tidur, nyenyak tidur, bangun, segar lagi, saudara. Kenapa? Ada buah-buah roh dalam hidup kita yang memberi kekuatan. Secara jasmani maupun secara rohani. Ada gairah dalam hidup ini. Enggak susah. Enggak. Tapi ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kelemah lembutan. Ada penguasaan diri. Ada kemurahan. Ya, ada kemurahan dalam hidup kita. Ya. Lihat orang lain dalam kesulitan, kita bermurah dan sebagainya. Nah, saudara, baru yang ke-15 adalah karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh ini juga 9, saudara. Tapi karunia roh ini tidak semua dapat. Tidak semua, ada orang-orang yang khusus. Ya, ada karunia, pertama karunia hikmat. Ya, ada orang yang punya hikmat, betul-betul dia punya hikmat luar biasa. Ada juga orang yang mempunyai karunia pengetahuan. Ya, pengetahuannya hebat dia. Secara rohani juga seperti itu. Ada karunia iman, percayanya luar biasa, bahkan sampai bisa memindahkan gunung, ya, berjalan di atas air seperti Petrus, ya. Iman yang kuat. Ya, dia membutuhkan sesuatu dan kemudian dia percaya, dia berdoa, menjadi kenyataan.
Ya, aku mau bangun gereja besar. Dia bilang dia berdoa, dan kemudian imannya jadi, dia bangun gereja besar. Itu hamba Tuhan. Dan jemaat mungkin, aduh aku dalam permasalahan ini Tuhan, tolong campur tangan. Dan kemudian Tuhan kasih dia iman, percaya, aku percaya. Jadi ya. Jadi iman, itu karunia iman. Ada karunia menyembuhkan. Ya, saya bukan hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan. Tetapi ada saat-saat tertentu Tuhan juga pakai untuk menyembuhkan. Ya, tadi saya katakan saya tidak punya karunia untuk mengusir setan, tapi pernah saya mengusir setan beberapa kali. Setan itu keluar. Ya, jadi saudara, Tuhan kasih. Tapi dalam bentuk karunia itu dia kadang-kadang saudara karunia untuk mujizat. Dia di mana saja bisa kerjakan mujizat. Dia lakukan mujizat. Itu karunia saudara. Ada karunia bernubuat. Ya, berdoa waktu di Pekanbaru. Saya baru bertobat saudara. Sudah agak lama bertobat. Waktu kami kebaktian saudara, menyembah dalam ibadah itu saudara, Roh Allah bekerja, tiba-tiba senyap begitu, dan kemudian muncul satu jemaat wanita, ya, dia bernubuat. Tapi sebelumnya saya sudah tahu, ini tadi rame Roh Allah bekerja, tiba-tiba senyap begitu, saya pikir, wah pasti ada nubuat ini begitu. Dan kemudian dia bernubuat saudara. Kalau nubuat itu dimengerti, kalau bahasa roh belum tentu dimengerti. Bahasa roh itu dipimpin oleh roh, ya. Ini ada juga karunia untuk membedakan bahasa roh, ya. Ada bernubuat membedakan roh, bahasa roh, ya. Ada juga karunia untuk mengerti bahasa roh, ya. Dia ngerti bahasa roh, bisa terjemahkan dia bahasa roh, ya. Jadi bahasa roh itu kadang-kadang orang yang dipenuhkan Roh Kudus bisa berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti. Seperti Kisah Rasul-Rasul pasal 2 itu, di situ ada bahasa orang-orang di luar, ada 17 bahasa, ya. Itu mereka yang datang dari luar negeri, dia kok mereka orang ini berkata-kata dalam bahasa kami, kita mengerti, dia mengerti saudara. Itu bahasa roh. Tapi ada yang nggak bisa dimengerti, ada yang bisa menerjemahkannya, ya. Itu karunia saudara. Dan yang ada juga yang menafsirkan roh. Ya, menafsirkan bahasa roh, menafsirkan. Ya, dia tafsirkan. Jadi saudara, itu 9 karunia, 9 buah-buah roh, ada 9 karunia-karunia. Nah saudara, dan biar kita karunia yang paling gampang yang penting itu saudara, karunia bernubuat, ya. Tapi di atas semuanya itu kasih. Amin. Amin. Sebab di seluruh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, intinya kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi sesamamu manusia dengan seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum-hukum itu ada di dalam kasih ini. Dan buah-buah roh yang pertama itu kasih. Pelayanan ini tujuannya juga untuk kita melayani, mengasihi yang lain. Karunia-karunia itu untuk itu semua. Nah sekarang saya pindah pada bahagian yang terakhir, yaitu bagaimana supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Langkah-langkah supaya dipenuhkan Roh Kudus. Pertama saudara, kita bertobat. Sudah bertobat, dibaptis, ya, maka dosa diampuni, maka kita bisa menerima Roh Kudus. Memang melalui dengar firman Tuhan. Cornelius dia belum dibaptis, dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, ada yang seperti itu, tapi pada saat dia percaya sungguh-sungguh saudara. Orang ini sebenarnya karena dia haus, itu bagian yang kedua, ya. Jadi pertama itu bertobat. Tanpa pertobatan Roh Kudus tidak akan penuhkan. Bertobat. Ya. Tinggalkan hidup lama. Tinggalkan masa hidup dalam dosa, ya, segala dosa. Manusia di dalam Roma pasal 3 ayat 23 katakan semua orang sudah manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu upahnya maut, tapi kasih karunia. Roma 6 ayat 23 katakan semua orang jatuh dalam dosa, tapi kasih karunia Allah itu, ya, lebih dari itu semua. Maka dia mengasihi, dia mengampuni dosa-dosa kita, ya.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, pertobatan itu penting. Langkah awal orang percaya setelah dengar firman Tuhan bertobat. Terima Yesus. Saudara, maka dosa diampuni, dia berhak menerima Roh Kudus. Yang kedua, orang yang haus. Yaitu tadi Kisah Rasul 2 ayat 38-39 bertobat ya. Kemudian yang kedua haus, Roma 7 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dia katakan selanjutnya bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Haus, percaya, terima. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi waktu dia katakan seperti itu, belum dimuliakan, dia belum naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi dia katakan, kalau kamu haus, kalau kamu percaya, maka kamu akan terima Roh Kudus. Kamu akan mengalir, daripadamu akan mengalir pancaran-pancaran air hidup. Dia ibaratkan air itu seperti, Roh Kudus itu seperti air yang hidup, saudara. Air selalu mencari tempat yang rendah, yang haus, yang lapar, yang rindu, yang pingin, yang mendambakan Roh Kudus. Sore ini pun, kalau saudara haus, Roh Kudus akan memenuhi saudara. Kapan saja, di mana saja, dia bisa penuhkan. Haleluya, haleluya. Saudara tahu kerinduan kepada dia. Nah, yang ketiga, taat, menunggu. Kisah Rasul 2 ayat 1. Ya, pada hari raya Pentakosta, murid-murid berkumpul, mereka berkumpul. Ada banyak sekali orang yang berkumpul, 120 orang di kamar loteng di Yerusalem. Mereka berkumpul di sana, mereka menanti janji Bapa, ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan kemudian Lukas 24 ayat yang ke-49. Ya, Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi yang ketiga ini taat, menunggu, taat. Tuhan bilang tunggu di Yerusalem, tunggu di tempat ini. Jangan sampai kamu tinggalkan sebelum kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara dan saya, Tuhan mau memperlengkapi kita. Ayat mas pertama ini, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup benar. Saudara, perlengkapan Roh Kudus itu suatu perlengkapan, tapi supaya kita mendapatkannya kita harus taat kepada firman taat kepada firman Tuhan, firman Allah, taat kepada hukum-hukum Allah, dan kemudian percaya, tunggu, doa, berkumpul. Dikatakan tadi pada Kisah Rasul 2 ayat 1 itu, berkumpul, mereka berkumpul sehati berdoa bersama-sama, Roh Allah dicurahkan. Saudara, pada saat saudara menanti, pada saat saudara rindu, pada saat saudara haus, pada saat saudara taat, menunggu firman Tuhan, menunggu janji Tuhan, Tuhan genapi firman-Nya. Baru yang keempat, ini yang terakhir. Sebenarnya banyak hal-hal lain yang saudara dapat lihat di dalam Alkitab. Tapi 4 hal yang terakhir ini adalah tidak hidup menurut kedagingan, tetapi taat kepada kehendak Allah. Taat kepada kehendak Allah, maka Roh Kudus dicurahkan. Roma 8 ayat 7 dan sampai 9. Roma 8 ayat 7 sampai 9, ayat terakhir pada sore hari ini. Roma 8 ayat 7 katakan, sebab keinginan daging, ya, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin, ya, baginya.
Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara dan saya menjadi milik Kristus. Tetapi Tuhan mau supaya kita tidak hidup dalam kedagingan. Memang kita masih hidup dalam daging, saudara. Keinginan daging ini selalu berperang melawan keinginan roh. Tapi saudara dan saya harus mengalahkan keinginan-keinginan daging. Keinginan roh itu berdoa. Keinginan daging, wah, makan minum apa, pelesir apa, semua hal-hal yang disko apa, semua itu keinginan daging. Tapi saudara, keinginan roh itu berdoa, kadang-kadang puasa, kadang-kadang baca firman Tuhan. Kita harus berperang mengalahkan keinginan-keinginan daging. Haleluya. Roh Allah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah semua dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mari pemain musik tampil ke depan, singer tampil ke depan. Kita akan masuk dalam doa. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Kita nyanyi kor ini. Kita akan masuk dalam doa. Saudara, hari raya Pentakosta sudah dicurahkan Roh Kudus. Saudara menerimanya kapan saja. Sore ini pun bisa, di rumah, di mana saja. Saudara sudah tahu langkah-langkah untuk menerimanya. Ya, berikan kesempatan supaya saudara mengizinkan Roh Allah bekerja, memenuhi kehidupan saudara. Sehingga 14 hal itu bisa menjadi bahagian saudara. Oh sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah, penuhkanku. Yang hadir di sini kita berdiri semua saudara. Oh sungai dari Allah, mengalir Terima kasih Bapa, janji-Mu untuk memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sudah berlaku, dan Tuhan firman Allah sudah kami terima. Biarlah Engkau yang sudah berjanji mengirim janji-janji-Mu itu buat kami semua. Biar umat-umat-Mu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari-hari ini mereka boleh Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami lebih sungguh-sungguh lagi supaya Roh Kudus benar-benar bekerja dengan luar biasa. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Ini doa kami. Kami sudah panjatkan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara dengarkan pengumuman sebentar. Silakan duduk. Saya akan sampaikan pengumuman, namun sebelumnya saya akan sampaikan beberapa hal. Ibadah kita
sudah mulai berjalan dengan sedikit normal ya. Jadi tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada, tata cara yang baru ya, normal ya. Jadi kita mengikuti yang dianjurkan oleh pemerintah. Jaga jarak, tidak berdekatan, duduk mungkin bisa satu bangku ini bisa diisi 2 orang, tapi kalau yang keluarga mungkin bisa bersama-sama. Tapi yang tidak juga bersalaman, tidak bersentuhan, cuci tangan, jadi keluar masuk nanti masuk seperti biasa, cuci tangan, ada sanitizer, kemudian pakai masker ya, masuk keluar pun nanti karena saudara habis persembahan juga bisa cuci tangan kembali. Kita harus bisa hidup bersih ya, kita harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing pribadi, karena dengan kita sehat kita bisa datang leluasa berbakti kepada Tuhan. Itu saja, jangan meninggalkan kotoran tempat ini. Kalau ada tisu, habis pakai tisu tolong dibuang ke tempat sampah, karena tisu itu sumber virus ya. Berulang kali saya sampaikan ini, habis doa banyak tisu-tisu bertebaran, mohon dibuang. Itu saja, saya akan sampaikan pengumuman. Hari Kamis nanti ibadah tengah minggu sudah kembali normal, jadi masih tetap ada streaming ya. Jadi yang ada di rumah bisa tetap mengikuti. Kita akan memulai jam 6 sore. Kemudian hari Jumat kembali kita ada doa dan ibadah singkat. Kita ada di ruang doa atas secara streaming. Saudara juga bisa mengikuti di rumah-rumah. Kemudian kaum muda seperti biasa kembali lagi ibadah di tempat ini jam 6 sore secara streaming. Kalau mungkin kaum muda bisa hadir ya, karena bisa banyak tempat ya. Kaum muda, mohon ketua kaum muda bisa dihadirkan supaya mereka juga bisa dengan leluasa menikmati kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan suci pagi jam 6, sore jam 4 dan jam 8 ada sekolah minggu. Bagi yang mengikuti streaming bisa mengambil roti dan anggur di kantor, saya sediakan. Kemudian bisa ambil hari Sabtu jam 8 sampai jam 12. Jadi kita bisa sama-sama mengikuti ibadah perjamuan suci minggu depan. Itu saja pengumuman, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Oh sungai dari Allah. Mari kita berdiri, saudara-saudara, kita mengakhiri dukanku. Oh sungai dari Allah mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah puaskanku. Oh sungai dari Allah kehidupanku. Terima kasih banyak Bapak. Engkau sudah pimpin kebaktian kami dari awal sampai kepada tamatnya. Berkati seluruh umat-umat-Mu. Terlebih berkat-berkat dari kuasa Roh Kudus itu mengalir dan tetap tinggal dalam hidup kami semua. Berkati tangan-tangan yang sudah terulur dan akan terulur, baik milik Tuhan maupun persembahan. Tuhan berkati dengan limpah. Di rumah-rumah Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Bapak, sebentar kalau kami pulang ke tempat masing-masing, Tuhan tibakan dengan selamat sejahtera-Mu. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di surga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati.